ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal wis. Pinter pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Itu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubur. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nanti jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa sing tahu apa bacem tahu susur terus apa jaga terong yo mesti subhanallah ora iso dikiyasno wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono iku bayangno wong Arab mangane daging bojone ayo wis Mustafa khusulah cara wong Arab sing payu bang wis ora iso ngempet tak jamin posisi gelem halal. Jadi kau coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susul jadah. Iku ora serepen nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelat kabeh bingung. Sesuk ning Jogja kulino. Nah dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuk saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleten. Pertama keleleten. Aneh karo daerah kula kan apa? Aneh. Pemene jenenge jadah kok elek. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Wis musa zaman hok tenan bahaya nek gak diterangno detail. Pokoknya tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kapundhut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem misalnya ngene, kowe mertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nang kamar aku jima bojoku. Kurang ajar to, tamu niku kurang ajar to. Iku kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hakku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Nah saya di sini orang oleh kias kudu sunnah.
Maka untuk melawan seperti itu, saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kan rapi, ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kue, semua pantas cangkem elek. Kok di murid, cangkem elek kan? Yes kok kue ngono maksudnya ditakoi. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Jare sing sitok, kubu sebelah mau corone. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya enggak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Pada cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu ya satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure. Lah kok saged Gus? Ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat, dan pangeran sing mutusno. Karena niku sepadha lucune. Padha lucune lha wong padha nganggure debat ngono lha apa? Nek wong parek pangeran, bar salat men nguyu timbang nguyu nang masjid. Sing kepen salaman ge monggo salaman, ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ndak. Apa sahabat nang padha. Ya monggo. Sapi jagungan ge monggo, biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat, maka lakukan sesuatu, diantaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Nah iya, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah sholat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingan berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada orang jujur, yang ini enak cocok salaman, ala cocok ora usah. Malah meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben, ya biasa. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nundu wilu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang kita beda itu, saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau bedean. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum semirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggawe nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, kadang kan jogeman nabok ibu Juni. Gang Romulan bojone Rugen lapor aku, Gus sakniki mboten nabuki, nyaduki. Karena Rugen tak coba, kok cek nyaduki piye? Jare sing haram nabuki, Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, yo aja nyaduki. Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung nabuki tidak nyaduki, kalau nabuki haram, nyaduki ora mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu, maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngembor nanti utang-utang tonggo ya sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Itu milih di cerdas ngono, tunggu takoi, sunnah rasulnya mana? Bar saya. Lu malah nak pangeran ngendikan dengan tua mau fala takul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mending jancuk bapak. Loh, kok mending jancuk? Kan tidak ufin. Waras orang yang ini. Ya, semuanya orang. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir dan nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disah. Itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah itu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah.
bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kula ngaji seneng guyon. Perkarane kowe wis sumpek nang omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek nang ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngalo wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, no. Mereka nak dawe Nabi jelas basiru, beri berita gembira. Nah, soalnya teko ngaji ra paham lah swarga, soalnya kayak berita gembira. Gua tenan ora sok mben kok. Patokane sok mben.